Itu makanya kan terakhir tuh gue tulis tuh di thread tuh, intinya ini bikin foto bagus itu gampang, tapi orang lupa bikin memori gitu loh. Oh ya. Ya kan maksudnya kayak gue mau foto private sama cewek gue di pantai, kan mau bikin foto bagus kan gampang kan, tinggal nge-prom juga bisa sebenarnya, masukin muka gue muka dia, dipelajarin kan, pasti jadi gitu, dan tapi nggak ada, pasti jadi dan perfect gitu kan. tapi nggak ada Tapi kan emosi yang diangkat, nggak ada memori yang pengalaman beneran gue waktu di pantai atau apapun yang terjadi di sana kan nggak ada. Iya. Nah, kalau buat lucu-lucuan sih, gue sih masih oke aja. Bisa. Tapi kalau misalnya buat, iya bener ya, kayak mau memori atau mau Ya ingat, beneran mau bikin memori. mau ingat ceritanya gimana kan kadang kan foto dipakai buat kita nginget, oh iya gue tadi kesana sini, Iya, ngelakuin apa di sana. Terus kalau udah cuma semuanya virtual, Nah, yang dijual dari foto kan sebenarnya kan itu, iya, memorinya itu loh. Kayak ya sama aja kayak wedding kan, foto private kan ya itu bisa. Gue foto private di studio mah gampang kali, nggak usah bayar fotografer juta-jutaan. AI langsung jadi, tapi kan nggak ada kenangannya gitu, jadi cuman ya sekedar just foto bagus aja, iya. udah gitu. Gue pernah bikin narasi kalau mau cuman foto bagus, jangan di gua, masih banyak fotografer lain yang bisa bikin foto bagus. Kalau mau gitu mungkin bisa model kayak yang orang-orang street photographer yang di Amerika, bukan street, tapi gue lupa siapa ya, yang dia suka motoin profile orang random tapi dia sebetulnya bukan sekedar motret, sebetulnya hasilnya biasa aja, tapi dia bangun ceritanya dari situ, dia ngobrol Story-nya apa namanya sama orang itu, terus jadi nah itu dijadiin caption. Nah ceritanya itu ya, orang baca caption sih jadinya. jadi lebih penting konteksnya dibanding visualnya gitu Foto kan. sih bagus, tapi bagusnya umum ya, bukan bagus banget enggak. Tapi kan orang ngeliatnya gara-gara ada ceritanya aja. Iya benar. Kalau AI kan perfect aja kan, ya udah perfect aja gitu. Sekarang nggak perfect juga bisa kok, pakai Hexfield itu pada udah bikin sekarang. Gitu ya. Nah, gua harus. Gua sampai pusing ngeliat, aja nih bagus banget, nggak kayak foto. Udah kayak kalau gue udah foto ini. Kalau lo cuman ngelihat sedetik 2 detik mah nggak ngerti ya. Hai guys, jadi ini sekarang gua lagi sama teman gua Pitra. Halo. Jadi mungkin bisa dibilang ini kita baru pertama kali ketemu sih ya. Maksudnya pertama ketemu yang ngobrol-ngobrol kayak gini loh. Iya. Ya sebelumnya kan cuma papasan sebentar-sebentar. Jadi gue ngerti dia ini sebenarnya udah lama banget, kayak udah mungkin dari COVID kali ya. COVID udah motret belum sih? Udah kan? Udah lama. Jadi gue motor dari 2015. Jadi gue ngerti akun lu tuh udah lama, tapi ya itu kok foto idolnya kenceng banget nih. Jadi mungkin kalian juga bisa dicek nih akun dia, ada nanti tulisnya. Pitra ITRA. Ada satu lagi akun buat khusus AI, nggak aku campur, di @pitra_cgi atau pitra_cgi. Mantap. Jadi ya buat kalian yang kepo sama karya-karyanya dia, coba diintip aja, di follow juga boleh. Atau yang mau foto bareng dia, boleh tinggal DM aja. Foto mantep lah hasilnya. Ya Pitra isinya asrama putri sih. Jadi boleh diceritain dulu nggak? Jadi awal mula pertama kali belajar motret itu kapan? Terus tahun berapa? Dan kayak kenapa suka sama style foto-foto yang sekarang gitu? Bisa sampai ke sekarang gitu? Ya kalau suka apa sukanya sih mungkin mengikuti perkembangan ya. Jadi emang gue belajar foto sih udah dari SMP. Kebetulan dapat warisan pinjaman kamera dari bokap dulu, jadi udah belajar kamera analog dari sejak lama gitu. Tahun berapa tuh? Wah kalau gue sebut tahun ntar ketahuan umur gue berapa sekarang. Oh sudah lama lah era kamera analog. Kelihatan lah ya, kelihatan udah senior ya kayak. Nah sampai akhir kuliah pun ya masih motret karena jadi di himpunan gue tuh ada namanya, ada satu unit yang berhubungannya sama fotografi ya gue bantuin ngurusin juga di sana. Jadi ngajakin teman-teman yang tertarik buat foto juga ikut hunting dulu ke Ranca Upas segala. Tapi ya itu fun-fun aja, nggak pernah sampai serius sebetulnya. Lalu di Bandung kan gue di Bandung dulu ya, sempat ikut sama komunitas di Jonas Foto, jadi sempat ikut hunting. Jonas masih ada ya? Udah sejak lama banget dong berarti Jonas. Iya udah lama. Itu berarti lo pertama kali motret masih pakai analog atau masih udah analog? Jadi zaman di Jonas masih analog. Zaman masih kita punya uang 20.000 udah bisa buat beli film, cuci, kontak print. Sekarang satu rollnya 165.000. Lalu berarti lebih senior dari gue. Soalnya gue awal pertama tuh
kalau gue foto tuh 2008 2009-an kan. Itu udah yang Canon 1000D itu. Oh, iya. Itu kayak udah mulai perpindahan lah. Jadi gue nggak ngerasain tuh kamar gelap gimana cara gua cuci cetak. pernah belajar cuci gitu. cetak juga. Di kamar gelap juga pernah belajar. Pernah ya? Pernah. Jadi di SMP, kebetulan SMP punya lab. Oh. Punya lab, jadi kebetulan gue diajarin ya, kita cuma beli fixer sama developernya tuh yang buat prosesnya di Pasar Baru dulu. Kimianya itu ya. Kimianya, terus udah ada Elajar di sana, ya gue belajar di sana. Cuma bisa buat BW, ya udah nggak apa-apa buat belajar. Lumayan, ya kebayang sih prosesnya. Jadi ikut menghargai yang masih suka analog sampai sekarang, gue suka menghargai ya. Cuman kadang kita pikirnya duitnya lumayan ya. Lumayan. Karena gue pun balik analog lagi kok, udah mulai eksperimen pakai analog lagi. Cuman kalau analog, gue belum pernah cobain analog ya. Cuman ya kalau dulu kan udah jelas cuci dan cetak gitu kan. Berarti kalau sekarang tuh udah di scan ya. Sekarang modelnya agak beda. Udah nggak dicuci pakai kimia lagi. Enggak. Cuci tetap. Cuci mungkin ada mesinnya kali, aku juga kurang tahu kalau bagian cucinya. Tapi kalau scan-nya mereka memang ada beberapa mesin. Jadi ada beberapa vendor cuci scan kan di sini. Jadi mereka masing-masing punya mesin scan yang beda-beda gitu. Jadi aku sempat nyobain di beberapa, baru tahu yang ini lebih bagus dibanding yang ini. Mungkin dari scan sama editing gitu, kayak mereka juga ada proses editing simple. Jadi berikutnya gue kesini aja. Tapi ya bedanya kalau sekarang outputnya udah digital semua ya. Output digital, jadi mereka di scan langsung diupload ke Google Drive, nanti begitu selesai dikirim email, kita suruh download gitu. Jika sana. Outputnya lumayan gede, 4000 kali 3000-an pixel kalau hasil scan-nya. Itu tergantung mesin scan-nya berarti ya. Kita bisa minta, ada beberapa mesin yang bisa versi high res, jadi kita bisa minta high res aja sekalian. Bayar kan sama. Berarti sekarang ini lebih ke hobi atau lebih ke kerjaan full atau kayak side job aja. Jadi udah punya kerjaan utama, terus lu foto ya cari buat tambahan-tambahan doang atau pure hobi aja gitu. Ya kalau dibayar ya syukurlah, cuman enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya gue udah punya kerjaan utama karena gue punya kantor sendiri ya, pegang digital sama sosial media beberapa brand. Jadi anggap aja fotografi itu kayak pelampiasan gue kerja tuh buat gue emang agak berhubungan sama klien banyak stresnya ya. Jadi gue butuh sesuatu yang pelepasan di luar itu, dan biasanya weekend tuh gue pakai buat motret. Fotografi itu sifatnya nggak non komersial, jadi benar-benar murni hobiis. Hobiis, tapi gue juga mempertimbangkan budget ya, karena maksudnya nggak serta-merta gue beli kamera paling mahal. Kan banyak juga yang fotografer demen hobi tapi pakai kamera paling mahal tapi jarang motret. Kalau gue masih tetap gue ada kameranya, adanya ini nih, gue maksimal sebagian mungkin, tapi akhirnya udah mentok, gue tetap mungkin upgrade, tapi sepanjang itu nggak ada ini, gue tetap pakai itu. Dan tapi konteksnya sih lebih banyak ke hobi dan kolaborasi sama banyak talent, makanya gue banyak ketemu sama kenalan baru ya dari sana yang suka difoto. Benar gitu. Itu tapi kan tapi jualan juga nggak misalkan misalkan pasti kan dari portofolio yang lo upload di Instagram atau manapun atau kenalan gitu kan, pasti kan ya sedikit banyak pasti kan mereka ada ngerekomendasiin gue mau foto ya, mungkin fotonya bukan foto-foto portrait personal ya, lebih ke foto wisuda lah paling, wisuda atau foto keluarga kan pasti kayak ada yang nanya-nanya gitu. Sebetulnya kalau nanya ada, tapi aku nggak ambil. Jadi aku ada prinsip gini, mungkin nggak semuanya cocok sama prinsip ini. Kalau kerja itu adalah mencari uang, kalau hobi itu membuang uang. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti gue pakai kamera itu untuk kebutuhan kerja, berarti gue harus cari hobi lain. Ya ada juga sih tetap yang tapi sementara ini aku bisa mungkin nggak ngambil. Kalaupun ada yang nawarin, biasanya aku lempar ke teman aku yang emang spesialis di sana gitu. Jadi ada yang nanya, ya lu kan pernah lempar ke gue juga kan, kali. Ada juga, Kak, ada bisa buat foto wisuda nggak? Aduh, ke temanku aja ya. Kadang-kadang kan juga foto wisuda, bukan gue nggak mau bantu, kadang-kadang acara itu di weekday, just for weekday aku nggak bisa bantu gitu kan, aku bisa mencari waktu di weekend. Jadi kalau misalnya mau ada yang bantu komis atau foto cosplay atau portrait di luar itu, mereka mau bayarin studionya tapi minta bantuan gue fotonya, asal weekend sih oke aja gitu, nggak masalah. Dan kalau ngomongin jualan, dulu sebetulnya gue jualan, tapi pakai akun Karya Karsa dulu. Jadi aku kerjasama sama beberapa talent, bikin konten bareng. Jadi sebelum waktu Karya Karsa mulai ada itu sebetulnya ada 3 fotografer yang
paling aktif jualan. Salah satunya aku, tapi ya itu dari situ aku mencoba jualan apa namanya, Digital photobook gitu digital berarti. photobook itu, dan biasanya aku bagi hasil. Jadi setelah dipotong biaya platform, misalnya aku bagi 2 dengan Bagi hasil talentnya, sama ya model yang di dengan modelnya ya. Buat mereka modelnya juga fun-fun aja, jadi mereka senang. Tiba-tiba ya akhir bulan aku kirimin Tiba-tiba uang dapat. uang tambahan gitu karena hasil penjualan ya gitu. Tapi ya sekarang udah nggak ngelanjutin itu lagi, udah terlalu pusing. Waktunya nggak ada. Itu aja sih. Soalnya kalau ini di kasus gue ya, jadi kalau gue itu ini sering foto sebagai hobi dan sebagai kerjaan itu jadi konflik kepentingan. Nah, jadi mungkin gue cerita dikit kayak konteks. Kan gue memang belajar foto itu udah lama, dan gue foto berawal dari hobi kan. Dari hobi, terus abis itu keterusan beneran jadi pekerjaan utama gitu. Jadi di satu sisi gue harus jadi sebagai businessman. Jadi kan businessman kan berarti kan gue harus menjual diri kan, harus menjual diri dan harus dibayar secara komersial karena memang buat hidup gitu kan. Terus tapi di satu sisi gue juga hobi gue masih motret, itu masih belum berubah gitu. Jadi kalau kerjaan stres, gue motret ya kerjaan lagi. Tapi mungkin bisa dibedain kali ya. Paling satu sifatnya passion, satu lagi ini orderan kerjaan nih ya, pokoknya kerjaan buat klien ini beres selesai gitu. Satu lagi gue pengen bikin kayak gini. Iya benar. Terus nah gue tuh lumayan bukan iri ya, mungkin lebih ke sebenarnya gue pengen coba gitu, kayak jadi kayak lu gitu loh, jadi kayak yang beneran gue motret tuh jadi no pressure. Beda kan kalau makanya lu bilang tadi mungkin lu juga kasih kerjaan ke teman-teman lain apa kan, karena ya beda kalau kita dibayar kan berarti kan ada pressure yang harus kita selesain gitu. Kalau hobi kan ya just fun aja, misalkan in case hasilnya jelek pun kan ya udah nggak apa-apa gitu, ya. Tinggal maaf tuh, jadi pembelajaran gitu. Kalau profesional kan harus selalu harus deliver yang sesuai mereka mau gitu kan. Betul. So saya di situ juga sih. Itu juga kadang bukannya aku nggak nerima job ya, kadang-kadang ada yang bisa minta bantuan, tapi kalau orang yang lihatnya tidak berharap ekspektasi yang terlalu tinggi gitu dan emang bisa gue bantu ya gue bantuin. Tapi kalau emang mintanya terlalu tinggi, udah deh gimana kalau aku tawarin ke teman aku aja, tapi bagus kok ya. Begitu. Gue intinya gue nggak mau kemaruk juga ya, kalau gue ada teman-teman juga yang bisa bantuin, kenapa nggak dia aja yang bantu. Terus dia memang profesinya di videographer, fotografer gitu kan, kasih yang meningkat mereka gitu. yang sesuai kebutuhan klien gitu lah ya sebenarnya. Jadi kalau ada yang request nggak apa-apa, DM aja, nanti kalau aku nggak bisa pasti gue kasih ke teman-teman yang bisa jadi makelar guys. Makelar. Terus makanya gue nggak minta komisi lagi, dok ambil aja nih. Mantap tuh. Jadi kan si Pitra ini juga gue kenal belum lama, gue lihat dia banyak explore tentang artificial intelligence, ya bikin gambar dari AI itu, dan hasilnya itu kayak keren-keren gitu kan. Nah menurut lu, nggak tau nih, ini menurut pandangan lu di sekarang ini kan kita kayak susah ngebedain antara foto bener dan foto yang asli yang dicepret pakai kamera sama yang dibikin pakai prom gitu. Nah, lu sikap lu tuh kayak beneran lu nolak AI atau lu mengembrace hal itu gitu? Ini pertanyaannya, gue juga pernah ditanyakan hal serupa ini di banyak. Jadi gini, di satu sisi gue orang fotografer, seorang kreatif itu ya. Emang gue suka eksplorasi sendiri, tapi namanya AI itu kan benda baru yang menurut gue harus gue coba gitu, supaya gue tahu apa namanya, lebihnya di mana, terus kelemahannya di mana, bisa gue pakai di mana nanti. Dan emang gue explore dari udah dari 2 tahun lalu gue sempat explore dari banyak tools, dari Midjourney sampai sempat setup Stable Diffusion sendiri. Sampai sekarang makin banyak platform di luar sana yang bisa tinggal pakai, bayar bulanan, jadi oke gitu. Nah itu emang dibilang tantangan apa? Dibilang apa namanya ya? Kalau ini sebagai tantangan buat fotografer, tergantung sih. Kalau mungkin tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya gue sebagai hobi ya emang fotografi itu adalah sebagai passion yang emang
gue nyari funnya nih di motret, gue pengen ketemu orang, gue pengen bikin sesuatu yang apa namanya, yang beda, yang pengen ya kebayangan di benak gue kayak gini, tapi pengen gue wujudin secara real gitu. Nah, dan itu gue juga suka berinteraksi sama orang ya, suka ngobrol, hal yang itu yang belum bisa didapat sama AI. Gue emang di AI gue bisa bikin sesuatu yang bagus, pernah bikin semirip-miripnya, satu bikin kan gue pernah bikin cerita, pengen bikin rock kayak di Jepang gitu. Ya sekarang kita di Jepang Jepang susah kan, biasa mencoba yang ada aja di Jakarta gitu. Tapi kalau bikin Daripada di Jepang, mahal. itu bisa bikin pakai AI, nggak susah. Tapi ya gitu, ada sesuatu yang kosong di gue kayak, ya gue bisa aja sih bagus layout jadi semacam ala-ala photobook. Tapi kan gue nggak ada ngobrol ya, nggak ketemu siapa-siapa. Bikinnya semua di depan laptop sendirian, nggak ada yang diajak ngobrol. Itu yang membedakan pada saat gue motret beneran kan. Gue suka interaksinya, suka ngobrolnya, suka ya bercandaannya lah pada saat itu gitu. Ya suka jalan-jalan ya, dan itu yang bikin memaksa diri gue juga untuk sehat, jalan kaki kemana-mana sambil motret. Nah, itu sih yang bedakan. Berarti kan yang lu cari itu bukan sekedar cuman bikin foto bagus. Yeah. Jadi fotografi itu lu pakai sebagai medium perantara antara lu dan si orang yang bakal difotoin itu, betul. supaya lu bisa lebih berinteraksi, terus ya kenalan ya kan. Gue juga paham sih, kayak misalkan oke lah, kita kan umur udah lumayan lah ya, udah lumayan. Terus kalau kita kayak nggak update ke yang baru-baru, ibaratnya kenalan ke orang yang lebih muda lah dari kita kan, kayak kita jadi nggak belajar sesuatu gitu kan sih. Jadi ya buat keep apa aja, biar kita nggak jadi orang tua kayak kolot gitu. Percaya apa enggak, teman-teman gue sekarang banyak anak SMA, anak kuliah dibanding yang seumuran. Awet muda. Gue ada pertanyaan, ada tebakan ya buat lo. Tadi gue juga bikin di Instagram juga sebenarnya. Oh, oke. Jadi ini berarti ntar dimunculin di YouTube. Ya, ntar gue munculin deh. Jadi wah, ini tadi sempat gue balas. Gue sini agak ragu tadi. Oh, udah ya. Yang foto yang ini, ya, sama yang ini. Kira-kira yang AI lo bisa tebak kayak yang mana? Coba lihat lagi deh. Lihat aja. Tadi satu ini. Oh, ini ada tampilnya ya. Yang pasti ada copyright apa, gue udah hilangin lah ya. Kalau ada pun. Satu lagi. Yang di geser. Nah, ya nih. Tadi sebelumnya gue jawab yang sana. Tapi kalau gue ngeliat lagi, ya AI yang ini. AI yang itu. Karena tidak ada tatonya. Tapi ini susah dibedain sih. Inti saya gue pakai sheet ini sih. Sheet mukanya, jadi kan mirip kan mukanya kan. Oh, oke. Ini dibikin pakai apa? Ini pakai Dremina. Oh, Dremina. Oke, nyobain. Ini bukan AI. Ini bentar ya. Iya, ini bukan AI yang ini. Oh, ini bukan. Malah yang tadi. AI justru yang ini nih. Oh, berarti tebakan gue lebih benar tadi dong. Tapi tadi agak ragu ada tatonya. Gue ingatnya kayaknya ada tatonya nggak ya? Itu di orang yang lu udah ngerti ya, gimana orang yang lu nggak ngerti gitu kan. Tapi ini emang susah banget sih. Jadi ini gue pakai, coba ya satu lagi deh. Oh, ini benar. Ya maaf ya, gue mau cerita lagi. Biasanya beberapa itu kalau di majornya sama beberapa AI itu mereka bagian dada, nggak pernah terlalu dibikin lebih besar, selalu nge-flat. Kenapa itu? Aku ngerti. Apakah emang mereka sengaja mentraining datanya tidak membuat seperti itu gitu biar? Kalau ya ini sama ini. Ini mah ini kan lebih gampang kali. Oh ini ya, yang ini. Ini ya, ini. Laptopnya kelihatan. Ya, kalau itu lebih gampang ya. Tapi canggih ya, kayak nggak tahu nih kalau gue cuma dikasih sekelibat ngelihat 1-2 detik juga gue nggak bakal tahu sih. Ini pengalaman juga, kemarin sebetulnya ada kerjaan dari satu klien yang biasa gue pegang. Gue diminta bikin standee. Standee itu apa ya, poster promo apa namanya, yang harus menampilkan satu orang gitu kan. Jujur kalau nyari stok foto yang dia posenya sangat spesifik gitu, jadi mau hampir jatuh gitu. Terus mati-matian nyarinya, akhirnya kan gue coba bikin aja di generate, dipakai Gemini kan. Habis pakai Gemini, terus gue upscale. Kebetulan gue sempat beli software Gigapixel buat upscaler. Jadi gue upscale tuh sampai ukuran yang 4 kalinya. Jadi udah
hampir 1:1 lah dari ukuran standy-nya. Terus kan gue preview ke klien, dia tanya, Pit, ini lu yakin udah ada ini dari stok atau dari ini apa udah ada permission dari orangnya? Enggak, ini gue generate pakai AI. Dia malah kaget, nggak kelihatan. Nah, jadi benar-benar bisa mengecoh ya. Cuman sebenarnya yang dicari orang tuh kan hasil akhir kan. Iya, betul. Iya nggak sih, kayak itu kan sama aja kayak perdebatan yang ya mungkin udah 2-3 tahun belakangan yang kayak fotografer nggak boleh pakai Canva misalkan. Oh iya. harus pakai Photoshop, Lightroom, apalah gitu-gitu kan. Terus videografer pakai CapCut apaan itu kan banyak yang nolak gitu. Tapi kan yang nggak tahu, kalau gue ngelihat AI itu kayak sama kayak gitu loh, kayak awalnya bakalan ditolak dulu, tapi ya lama-lama orang udah mulai terbiasa kayak oh ya udah, kayak bikin gambar pakai AI itu hal yang biasa aja gitu loh. Kayaknya makin biasa kan, makin banyak orang yang gampang ketipu. Maksudnya kalau dulu mungkin yang levelnya umur 60-an ke atas gitu mungkin gampang ketipu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kita yang 30-50 mungkin makin susah ngebedain. Makin susah ngebedain. Itu terus ya itu sebetulnya data dari outputnya sepanjang itu aman untuk dipakai, ya sebetulnya nggak apa-apa menurut gue ya. Dan kalau yang mungkin tadi kan mau nambahin kan, lu kan bilang kalau yang tua-tua gitu kayak susah ngebedain. Kita masih bimbang nih di antara bingung dan susah, tapi kayak masih ragu gitu. Tapi mungkin nggak sih kayak di generasi nanti lah, generasi alpha yang kelahiran 2010-an sampai 2020 lahir, kayak mereka udah nggak ada perdebatan kayak gitu. Bisa jadi atau enggak, tapi ibaratnya itu gambar-gambarnya itu udah kayak merasuk dalam diri mereka, kayak udah biasa aja gitu loh. Kayak kita kan masih mempertanyakan nih, karena kita ada di fase transisi kan. Kalau mereka lahir udah biasa gitu ngelihat mungkin video-video di YouTube atau apa gitu yang di-generate videonya pakai AI gitu, Baby Shark, tapi animasi pakai AI kan pasti kan. Iya, betul. Gue juga kepikiran gitu. Jadi mungkin nih kalau dulu kayak perdebatan kayak stok website kayak Shutterstock gitu kan, dulu kan sangat clear dengan nggak boleh ada AI pertama. Lama-lama mulai masukin nih beberapa AI boleh, tapi harus ada informasi kalau ini di-generate pakai AI. Dan emang kita masih bisa bedain tuh, terutama yang udah terbiasa lihat foto-foto stok ya, oh ini stok bukan, ini AI. Tapi nggak yakin nih setelah generasi Gemini mulai banyak dipakai, terus juga ChatGPT mulai banyak dipakai, dan banyak platform yang makin baru, di mana model orangnya makin real, itu pasti nggak akan bisa dibedain sih. Dan mungkin buat orang yang udah biasa ngelihat dari awal, mereka udah nggak mempertanyakan lagi gitu loh, kayak itu biasa aja sih. Dan orang yang mungkin bisa jadi ya sekarang mungkin masih SMA, terus sekarang kuliah udah pada masa dia lulus kuliah semuanya udah pakai AI gitu, terus dia suatu waktu kerja di agensi gitu atau desain kreatif, dia nyari foto stok, udah nggak dilihat lagi mana AI bukan, mungkin buat dia yang penting sesuai sama kebutuhannya dia gitu. Yang penting hasil akhirnya. Makanya gue ngeliat kayaknya dunia pervisualan lah ya. Nah, visual nggak cuma foto sih, video juga kayak ke depan kayak makin seru gitu deh. Ya mungkin jadi bisa terjadi kompetisi yang lumayan edan juga antara fotografer dan yang bikin. Soalnya fotografi kayak kita dulu lah yang awal-awal SLR masuk sampai sekarang aja kan itu udah berubah banyak kan. Ibaratnya kayak definisi foto sendiri kan, yang gue lihat perdebatannya itu kayak udah banyak berubah gitu loh. Kalau dulu foto tuh ya kayak berbentuk klise gitu. Terus habis itu masuk kamar gelap. Mungkin pada saat itu ada yang bilang, nanti kalau udah masuk kamar gelap udah gue gituin, udah dimanipulasi nih gitu ibaratnya gitu. Terus Photoshop lah, terus dari SLR ke mirrorless itu kan panjang tuh. Photoshop juga dulu kan juga banyak yang anti. Awal-awal generasi transisi analog ke digital. Terus gue ingat banget dulu tuh ini, lu sering tanyain, lu fotografer atau photoshopper gitu kan. Gitu. Sekarang semua pakai Photoshop. Ada masa-masanya gitu. Dan sekarang udah
perdebatan photoshopper dan fotografer pun udah usang gitu. Iya. Udah pasti yang foto kan digital ya, pasti akan masuk Photoshop juga nanti ya, pasti. sebelum di-post atau di Ya kalau nggak masuk Photoshop pun kan di handphone Iya, udah iya. ada algoritmanya. Iya, Di betul kamera juga. ada algoritma. Itu udah susah sih. Soalnya kalau gua lihat, gua nggak tahu nih menurut lu ya, penggunaan AI, kata-kata AI di Indonesia atau di mungkin kita persempitkan dunia visual lah sebagai di fotografi gitu tuh kayak over abuse nggak sih, kayak semua dibilang AI gitu. Kita ibaratnya kita mau generatif cuman ngebenerin dari satu foto terus kita ngilangin jerawat itu Yang kreatif. orang bilang AI gitu. Padahal sebelum para AI ini ngetren kan itu kayak algoritma mesin biasa kan sebenarnya. Nah itu tuh menurut lu ada batasan nggak sih kayak atau AI itu sebenarnya udah dari dulu tuh udah kayak spot healing tool tuh udah udah bentuk AI nggak sih atau itu tuh hal yang berbeda gitu? Mungkin konteksnya gini, namanya konteksnya AI adalah kan sesuatu yang dia menemukan satu hal, lalu dia akan belajar dari situ, terus menghasilkan lebih bagus lagi gitu. Sementara kalau tools yang kita pakai di awal nih sebelum era AI, misalnya kalau pakai apa namanya content aware atau pakai apa namanya dots burn ya pokoknya yang apa clone stem. Nah itu kan sebetulnya nggak ada pembelajaran dari softwarenya kan, maksudnya dia memang mengerti algoritma yang udah disiapkan Photoshop, tapi bukan dari sini gue paham nih kalau ngilangin jerawat harusnya besoknya gue akan mesin akan mengupdate dirinya, tapi kan enggak kan. Mungkin bedanya di situ sih. Jadi kalau sepanjang itu tidak ada proses mengupdate diri di modelnya, itu berarti bukan AI. Jadi mungkin yang kayak Photoshop makanya dia bikin generative fill itu adalah ke cloud, karena di cloudnya Adobe itu yang ada proses learning modelnya. Jadi pertama kali dulu gue bikin generative fill di Photoshop awal-awal asli nggak tajam gambarnya. Pertama cuma bisa ukuran maksimal berapa ya, lupa. Itu masih agak buram kan? Agak buram. Jadi kalau bikinnya gede pasti apa namanya ya kayak diperbesar gitu gambarnya. Sekarang enggak. Jadi emang ada proses learning makanya. Berarti aman. Sorry, gue potong dikit. Berarti ibaratnya kayak nggak tahu kalau gue bisa bilang gini bener nggak? Bedanya algoritma yang konvensional, ya kayak content aware gitu, sama yang udah menggunakan AI. AI itu dia kayak sejenis algoritma juga sebenarnya, tapi yang selalu terupdate di servernya somewhere itu. Gitu. Ya, jadi kayak mungkin mereka pasti terkoneksi sama satu model pembelajaran sendiri lah, model AI itu sendiri yang model itu biasanya akan terus-menerus terupdate sepanjang itu. Makanya kalau misalnya kita pakai misalnya kayak di Midjourney gitu, meskipun kita pakai sheet yang sama, parameter yang sama, kita nggak akan bisa generate gambar yang sama 2 kali, karena apapun yang kita kirim ke mereka akan learning lagi dari sana. Itu sih. Tapi beda kalau model yang kita install ke offline. Jadi misalnya kita punya taruh di laptop kita sendiri atau workstation kita sendiri, kita install kayak kemarin Coffee UI atau Stable Diffusion, masukin model yang udah kita download, modelnya nggak kita update, itu sepanjang pakai sheet yang sama, itu pasti keluarnya sama terus. Tapi nggak tahu, ini pertanyaan bodoh gue aja sih, kan gue belum pernah mempelajarin AI yang sampai dimasukin ke model offline. Selama ini yang kita tahu dan ya semua masyarakat yang kebanyakan tahu kan yang pasti yang cloud based semua kan, yang cloud based gitu. Berarti apakah penggunaan kayak orang tuh perlu wajib belajar ngerti gitu nggak sih, kayak yang pembelajaran AI gimana cara dia masukin install ke komputer kita atau apa gitu? Kayaknya nggak perlu deh, kecuali emang mau serius banget. Karena gue kan lebih banyak pengen tahu how to-nya gimana sih sebetulnya. Tapi kalau emang user sebetulnya nggak perlu, pakai yang ada aja, udah terlalu dimudahkan kok sekarang webnya. Udah cukup. Dibandingkan setahun lalu waktu gue belajar. Yang penting sekarang punya budget berapa sebulan, udah tuh pakai buat belajar, buat eksplorasi. Dan perkembangannya kayak cepet banget gitu nggak sih? Kayak misalkan
let's say gue belajar sama lu sekarang nih, mau bikin foto yang real tuh gimana pakai tools AI yang ada gitu di web base lah misalkan di cloud gitu. Tapi ketika gue mempelajari bikin foto yang real itu gimana, mungkin gue misalkan gue belajar sebulan, gue bisa nih bikin foto yang nggak kelihatan AI banget gitu. Tapi karena AI itu sangat cepat, jadi kan kita nggak tahu kayak 2 bulan lagi atau sebulan lagi waktu gue udah mempelajari trik lama ini, dia udah ada trik baru lagi yang kita nggak usah pakai step-step yang gue belajar dari dulu. Iya. Gitu nggak sih? Bisa. Jadi gini, waktu era-era awal sebelum masih generatif visual awal, itu tuh kita masih masukin nih pembobotan. Jadi kita nggak bisa bikin prompt terlalu panjang. Prompt terlalu panjang, kalaupun panjang kita harus kasih bobot mana sih yang weight-nya kita mau prioritasin buat di generate. Sementara sekarang udah benar-benar kayak natural language saja, tulis panjang-panjangnya, mereka bisa paham, ngerti apa yang kita maksud sendiri. Jadi udah beda banget sih. Nah, mereka bisa mempelajari satu paragraf panjang, kalau itu jelas dia bisa presisi lah gitu dari sana. Berarti ini sih bisa kayak gitu sama ChatGPT. Berarti ya secanggih itu, dan buat keep up jadi agak effort juga ya berarti ya sebenarnya. Yang kalau suruh ngikutin sih bener-bener capek sih. Mereka kalau ngomongin bener-bener ngikutin berita kayak gitu ya generatif AI, itu bisa mingguan. Dulu ngikutin sampai gue jadi gue misalnya subscribe tools ini nih buat gue eksperimen. Tuh, kok toolsnya sana udah bikin versi barunya lagi yang perlu dicoba, kan nggak bisa ya gue. Kalau mau ngikutin masa gue keluar lagi. Beda cerita kayak dulu kita mau misalkan belajar Photoshop kan, kita mau belajar trik ini berarti kayak benar-benar mendalami. Ibaratnya anggapnya kalau Photoshop tuh kayak ChatGPT gitu misalkan. Kita benar-benar mendalami, kita nge-prompt ChatGPT, ngerti nih ngerti banget cara nge-prompt. Ternyata kompetitor udah bikin yang kita nge-prompt pendek aja udah bisa menghasilkan gambar yang sama dengan kita ChatGPT gitu nggak sih? Iya, kurang lebih gitulah. Kan ingat banget zaman dulu misalnya gue masih termasuk yang pernah belajar Photoshop dari buku, jadi beli di Gramedia terus belajar. Kayaknya sekarang udah nggak ada orang kayak gitu. Gue juga sih masih ini. Gue tuh dulu sampai bela-belain. Berarti ini gue 2000, masa udah 2009, 2008, 2007-an lah. Itu gue beli Photoshop itu sampai gue beli majalah di luar negeri. Di buku-buku import, majalah import, judulnya Photoshop juga. Itu gue koleksi ada 10 ada kali. Yang satu majalahnya tuh berapa ratus ribu, 200 ribu ada kali itu. Tuh gue kalau ulang tahun atau gue sama bokap gitu sering minta dibeliin bokap. Itu gitu. Sekarang kayaknya beda ya. Sekarang udah pembelajaran kayak udah beda banget sih. Kalau sini deh. Dari tadi kan bilang ada generatif AI gitu. Sebenarnya generatif AI itu tuh masuk dalam lingkup kecil dari AI yang besar atau apa sih istilah dari generatif AI gitu? Lo ada insight gitu? Sebetulnya AI kan suatu hal yang secara konsep dasarnya dari machine learning setahu gue ya. Jadi di mana mesin itu mempelajari hal, terus kayak bercerita tadi mempelajari satu hal, di bidang itu ada konteks, ini oke, emang enggak, kalau oke dibikin lagi lebih bagus. Ada proses input juga dari manusia supaya akhirnya jadi lebih bagus gitu. Nah, AI pun gitu. Jadi kalau misalnya konteks visual, sebetulnya secara kita nggak langsung pada saat kita mengenerate tuh dan kita ngasih tanda, ada beberapa web yang minta kita kasih tanda plus oke atau nggak oke gitu. Begitu oke berarti dia si mesinnya akan belajar, ini yang termasuk yang dianggap oke. Atau kayak misalnya di Midjourney itu kita sebelum pakai Midjourney kita di-challenge untuk ngasih ada 200 gambar kiri dan kanan, itu ada prompt di atas. Terus kalau ada prompt kayak gini kita suruh milih kiri apa kanan gambar yang menurut kita mewakili versi kita ya. Nanti dari situ itu akan jadi preferensi kita, jadi kita bisa stylenya kita pun bisa sesuaikan sama yang sesuai kita pilih. Jadi si Midjourney pun mencoba meng-customize selera kita berdasarkan apa yang machine learning-nya dia. Berdasarkan yang dikasih input 200 soal. Jadi bukan hanya 200, habis itu kita bisa nambah lagi. Jadi kalau kita mau bikin style baru, jadi apa yang kita generate nanti akan berdasarkan preferensi kita yang udah kita vote gambarnya. Nah itu kan namanya
ya generatif AI sebenarnya bagian dari kecil dari itu ya kan. Sebetulnya AI itu ada di mana-mana. Kita gue pasang Facebook Ads juga itu ada AI. Spotify juga ada AI. Terus, tapi ya kan masing-masing bentuknya beda-beda. Tapi kalau bentuknya generatif yang sifatnya membuat sesuatu gitu ya dari lebih ke ya itu apakah itu mengenerate tulisan ya berarti kayak ala-ala ChatGPT. Kalau mengenerate gambar ya mungkin kayak Midjourney. Mengenerate video ya mungkin kayak sekarang pakai Kling atau pakai Veo gitu. Soalnya gue agak ke-trigger tuh gara-gara kan tau kan banyak beberapa orang tuh anti banget sama AI gitu. Oh iya. Sedangkan mungkin yang di pikiran mereka AI itu kayak sesempit itu gitu, sesempit gue bikin gambar, gue ngeklik di ChatGPT keluar gambar, dan buat mereka mungkin itu adalah AI gitu. Sedangkan mereka kayak nggak sadar gitu nggak sih, kayak nggak sadar dalam hidupnya ya sesimpel dia motret pakai handphone aja itu kan iya, itu udah ada AI-nya. Terus ya kayak lu bilang tadi apa input data atau apa itu ya kayak kita pasang iklan atau bagaimana iklan itu ditampilkan di Instagram kita itu juga ada AI-nya di belakangnya. Bahkan ini nggak sih sesimpel kita di handphone kita search di bawah di situ udah ada rekomendasi. Iya itu juga atau AI itu kan. paling gampang Tokopedia atau buka Shopee kan semua yang di itu kan berdasarkan si mesin ini belajar dari apa share atau pembelian kita sebelumnya dimasukin shopping cart kayak gimana, jadi dia akan rekomendasi barang serupa dan bahkan itu pun udah AI gitu. Iya, itu AI sebetulnya. Jadi kayak ya di dunia ini kayak sekarang kita nggak bisa ignoran gitu kan sama yang menolak AI itu nggak bisa gitu loh. Mungkin dia maksudnya anti sama generatif AI. Mungkin ya bisa jadi. Kalau namanya apa? Kadang anti tapi mereka juga di satu sisi ada juga yang suka sama video AI yang lucu-lucu, tapi ya di sisi lain dia nggak suka. Tapi di sisi lain mereka dia pakai ChatGPT juga. Padahal kurang lebih kan prinsipnya sama. Kita nggak tahu mereka di belakangnya model pembelajaran dari mana. Benar. Menurut lo penggunaan generatif AI atau mungkin kalau bisa diperlebar dikit yang nggak harus yang generatif juga gitu, itu buat fotografer atau videografer kira-kira kalau kita pakai generatif AI itu ada kelebihannya apa sama kekurangannya apa gitu. Nah, lo ada saran nggak buat fotografer gimana cara memanfaatkan generatif AI ini untuk berkarya gitu? Buat hobi boleh, buat komersial boleh. Jadi dulu waktu gue masih suka bikin digital imaging, jadi dulu ada satu foto, misalnya gue pengen go DI, lokasinya pindah lah, mau kayak gimana lah. DI digital imaging digital imaging, jadi mau bikin foto cosplay, background mau diganti di mana gitu. Zaman dulu gue mencari stok foto yang banyak, stok aset yang banyak gitu. Entah itu cari yang free di website atau di Divine Art gitu kan, yang bisa dipakai sepanjang non komersial kan bisa dipakai ya. Ada nyari atau yang gue bikin generate 3D-nya lah dulu. Tapi sekarang terus akhirnya dipas-pasin. Sekarang mah nggak perlu. Sesimpel aja. Jadi misalnya kemarin yang yang kasus terakhir aja, yang gambar standee yang tadi gue cerita tadi itu yang di awal yang foto backlight tadi ya. Enggak foto stand. Jadi kemarin gue bikin satu foto stand. Jadi tapi mesin pakai AI ya. Generate pertamanya emang pakai rok nih, cewek nih jatuh. Terus tapi dari kliennya, kalau ini diganti pakai celana gimana? Kan kalau bayangan zaman dulu kan gue harus mencari gambar celana yang pas, dipas-pasin. Terus gue mikir, cobain aja lah pakai generative AI yang Photoshop, dirasoin pants. Jadi beneran sekali, nggak perlu 2 kali 3 kali generate, jadi pas. Wah, hebat juga. Atau kayak dulu bisa foto di satu setting, settingnya backgroundnya kurang oke gitu kan gue sekarang bisa select subject, inverse, backgroundnya ganti. Dan itu biasanya Photoshop juga akan ngambil perspektifnya sepanjang angle nggak aneh-aneh, itu perspektif bisa hampir bener lah gitu. Jadi kalau dulu kan kita masih dapat stoknya, perspektifnya nggak sama. Jadi bisa dipas-pasin di stress lagi gitu. Nah, itu sih salah satu kemudahan. Emang kalau dibilang manja sih, ya tergantung kebutuhan nih. Kalau lebih cepat kerjanya pakai itu, kenapa enggak? Tapi ya salut sih masih sama orang yang masih ngerjain DI manual. Tapi gue yakin sekarang mereka semua
akan dengan senang hati mengembrace AI karena memudahkan daripada cari stok susah. Sorry, gue potong. Tapi itu yang lu cerita itu terjadi di gue banget sih. Jadi gue itu dulu belajar ngedit sebelum belajar motret, fun fact. Oh iya. Jadi gue belajar ngedit dulu. Jadi gue ngerti Photoshop dulu gitu kan. Nah dulu waktu gue masih ada kantor, masih kerja di kantor gitu kan, gue pernah juga itu kerjaan gue itu ngelasoin atau croppingin. Jadi kan dulu kantor gue itu bikinin buku tahunan, buku tahunan SMA gitulah. Ya, tau lah anak SMA kan pasti mau minta backgroundnya diganti lah. Ntar buat layout tertentu butuh fotonya di cropping gitu. Nah itu dulu kerjaan gue di kantor tuh bisa 3 jam, 4-5 jam tuh duduk diem full cropping gitu. Ngebayangin lasso satu-satu ya? Iya, sampai oke lah. Boleh lah lu ngadu sama gue pro-proan pakai pen tool deh gitu. Gue yakin banget sama skill gue pakai pen tool gitu, cepet lah. Cuman sekarang skill yang udah gue develop bertahun-tahun itu kayak ya udah nggak kepake gitu loh. Zaman dulu kan juga sama kan, kita ngapusin rambut, misalnya kan masking rambut tuh paling PR kan. Sekarang select subject udah rambutnya bener juga. Padahal dulu gue itu kayak bisa bilang sombong lah, ya bukan sombong sih, memang gue belajar gitu. Kayak yang bisa nge-crop rambut kan nggak semua orang bisa kan. Kalau crop biasa orang bisa, yang penting sabar gitu. Kalau rambut kan butuh trik-trik tuh, butuh pakai layer-layer apalah, channel gitu kan sebenarnya. Itu sekarang ya udah nggak kepake juga gitu. Kayak udah nggak, bener-bener nggak kepake skill itu gitu lah. Kayak ya perkembangan juga sih. Ya memang sih. Kayak juga banyak kok skill yang dulu gue pelajarin nggak kepake. Yang dulu padahal udah expert ya. Kalau gue lebih ke sepanjang gini, kalau misalnya konsep fotonya masih realnya sama gitu, dan kita cuma nambah-nambahin dikit-dikit di belakangnya untuk melengkapi konsep, ya itu jadi keuntungan sih. Tapi kalau emang kelemahan tuh menurut gue orang yang ya itu lebih ke gue pengen bikin foto nih, tapi nggak ada waktunya, jadi gue jerit aja. Menurut gue sih itu gue nggak terlalu suka kayak gitu ya. Karena tetap aja kan yang mau dilihat adalah buat gue lebih feel ini hasil foto nih, hasil kerjaan foto, meskipun di samping-samping belakangnya ada yang diedit gitu, ya itu tambahan gitu. Tapi kalau udah mulainya aja langsung start dari AI-nya dulu baru di belakang, ya nggak tahu tuh, mungkin semua orang bisa beda, tapi gue nggak ke arah sana. Okay. Makanya itu alasan kenapa gue bedain satu akun CGI itu hanya khusus untuk AI. Karena sampai saat ini gue sendiri belum bisa menemukan apa ya proporsi yang pas ya buat gue gabungin jadi satu ya. Dan gue nggak pengen juga gue masuk ke foto tapi jangan sampai gue dicap oh ini anaknya AI banget. Nggak juga. Kayak suatu waktu lo di akun AI lo ngupload foto asli pasti dikirain orang jadi AI gitu kan. Itu juga. Ya branding juga ya, kecuali memang beneran lo udah bikin branding dari awal. Nanti gue bikin foto-foto pakai AI gitu ya, kecuali mungkin kayak gitu. Kalau itu pun akhirnya gue nggak akan taruh pasti aku taruh di akun yang satu lagi, bukan dia, karena emang niatnya yaudah AI aja, foto-foto aja. Kalaupun ada yang misalnya kemarin gue bikin ada yang digabungin tuh, misalnya sempat ada tulis, gue lupa nama tulisnya, jadi misalnya nih foto dia lagi gimana ya, gue nggak shoot video si talentnya lagi dance gitu. Terus dimasukin satu karakter yang AI. Nah, di figur dari platformnya itu langsung bisa generate si karakter itu dance di samping-sampingnya si karakter, si talent. Nah, ini kalau gue masih oke nih, gue masukin dua-duanya, gue bikin post di sana juga, gue post ke akun AI-nya. Jadi tapi tetap aslinya ada orangnya dulu. Nanti ya udah mix ya jadinya, di mix ya. Dulu ya sebelum era AI pun gue sempat bikin kayak gitu konsep. Gue pengen bikin nih satu foto yang kerja gabung sama ilustrasi gitu. Ilustrasi monster-monsteran gitu. Jadi gue cari dulu pertama, kan gue bisa gambar ya. Jadi gue cari stok foto yang monsternya oke menurut gue nih. Terus gue pikirin, nih gambarnya, fotonya monster kayak gini, berarti gue harus cari si tarannya, posenya yang sesuai ya. Sesuai supaya nyambung sama begitu ntar gue edit di Photoshop nyambung ya. Nah itu
pernah begitu. Tapi eksperimental lah ya jatuhnya. eksperimen ya kayak gitu kan sebetulnya mirip ya. Sekarang Oh. bayangkan gambar ilustrasi itu tapi diganti sama gambar AI juga bisa. Iya, kenapa gue bikin gitu lagi ya? Tapi ini nggak sih kayak kelemahannya fotografer yang terlalu mengandalkan AI itu, apalagi kalau pengetahuan AI-nya dia belum dalam ya, masih sekedar di permukaan yang ada di cloud base gitu. Beda kalau dia bukan expert banget sampai ke dalam gitu. Kayak hasil yang di generate sama AI itu kayak gacha nggak sih menurut lu? Iya emang. Agak-agak gacha gitu loh. Ya, Ya bagus tapi gacha aja. Dan gue perhatiin juga yang bikin kayak generate AI, yang bikin video ya. Beda sama yang misalnya gue cuma bikin tentang fun, sama Bikin apa, ada sorry? yang sekedar untuk fun, coba-coba. Tapi ada satu kayak kemarin mah aslinya backgroundnya film director atau iklan saudara gitu. Dia bikin itu. Beda hasilnya feel-nya. Tetap looks-nya lebih enak dia jadi. Jadi ketahuan kan. Jadi orang yang bisa generate video pun kalau dia nggak ada background sinematografi gitu, terus nggak ada background storytelling, bikin cerita narasi dengan visual, akan kelihatan. Dan kalau suatu waktu minta direvisi jadi susah nggak sih? Nah, iya susah. Kalau ini konteksnya beneran buat komersial gitu Iya, ya. kalau komersial emang resikonya itu. Sedangkan output yang kita hasilin aja gacha gitu. Gacha mah selalu sih, kita hanya bisa meminimalkan aja gacanya. Benar. Itu makanya beberapa yang bikin cerita di video pakai AI, mereka prinsipnya coba ngakalin. Pertama, oke, karakter bisa sama nih wajah, tapi baju belum tentu bisa sama. Asli, makanya kalau baju misalnya mau dibikin simpel, pakai baju simpel aja, misalnya baju warna putih atau baju warna biru tanpa ada tulisan gitu. Karena begitu ada tulisan pasti beda. Langsung berantakan. Atau bajunya bisa pakai elemen garis-garis gitu. Bisa jadi ntar mungkin garis-garis sebenarnya bener, tapi kerahnya beda-beda. Atau di sininya mungkin beda-beda. Berarti konsistensi kalau kita ngomong ini sekarang masih itu berarti yang sulit itu lebih ke konsistensi. Karakter udah bisa, tapi baju sangat susah. Ya, tapi ingat kan kita ngomong sekarang bisa aja sebulan 2 bulan ke depan bisa jadi berubah kan, bisa jadi juga kan. Pasti udah ada triknya sih sekarang. Bener. Mungkin aku belum tahu, tapi mungkin udah ada triknya. Harusnya. Tapi kalau yang tadi penggunaan AI tadi buat konteks commerce, kalau buat hobi ya udah lah ya, itu kan kita buat fun aja. Tapi kalau buat konteks komersil itu menurut lo ada etika yang harus diperhatiin nggak? Maksudnya komersil tuh project berbayar atau project jurnalistik misalkan. Soalnya kemarin itu gue sempat lihat foto yang waktu ngetren Raja Ampat lagi di crop gitu. Raja Ampat itu kan banyak banget gambar yang bermunculan ya ekskavator lagi kerukin. Padahal itu Raja Ampat. Padahal itu gambar AI aja gitu kan. Nah itu tuh menurut gue, dan ini kan konteksnya jurnalistik, itu kan mengganggu banget. Iya betul. Nah tapi gue sebagai orang yang, gue juga nggak menolak AI sebenarnya, kayak nggak apa-apa gitu, mereka nggak punya foto, mereka boleh generate. Tapi kalau dari gue sendiri kayak lebih pengen ada tulisan di bawah gitu gambarnya, source-nya dari apa, Midjourney lah, dari ChatGPT, atau gambar hanya ilustrasi atau apapun gitu. Itu kan mungkin salah satu kayak buat gue itu etika yang nggak tertulis gitu. Nah menurut lo ada yang perlu diperhatiin lagi nggak sih etika menggunakan AI itu, misalkan itu atau gimana kita ngeganti wajah atau dan sebagainya gitu. Nah, iya pertama tadi kalau udah disebutin, kalau emang pakai jurnalis sebetulnya ada baiknya sih pakai foto asli, itu mau gimana pun namanya berita ya. Terus kalau ya masalahnya yang kemarin kejadian kayak Raja Ampat ada tambang itu, ya kalau orang yang udah pernah ke Raja Ampat akan tahu itu bukan Raja Ampat, tapi bukan untuk orang yang belum pernah ke sana. Emang 99% orang yang lain mirip Raja Ampat, tapi pasti bukan Raja Ampat. Sama kayak misalnya kita generate gambar Monas gitu kan di ChatGPT bisa. Orang yang tahu akan bilang ini bukan di Monas, bukan di Jakarta. Tapi yang mungkin orang di luar yang belum pernah ke Jakarta, oh ini Monas, ya kejadian kayak gitu. Dan emang sebaiknya sih kalau dalam namanya untuk kebutuhan media sih tertulis, emang aku sih sebaiknya tidak menggunakan AI ya.
Kalaupun ini benar, kalau misalnya harus kayak gitu harus ada disclaimer di bawahnya kalau di image-nya, bukan di caption di image. Di bener-beneran di image-nya. Jadi kalau orang ada yang download itu ada kenempel di situ. Iya, setidaknya nempel, meskipun bisa dihilangin gampang, tapi Iya, tapi setidaknya minimal dia udah effort. secara etika ada ini ya, Terus, udah ditulis. Satu lagi, emang kalau kita pakai, ini jadi kemarin ada satu teman yang mau bikin satu iklan, kebetulan dia mau pakai wajahnya salah satu Kaseto masalah. Tapi Kasetonya pun udah dapat permission, jadi emang dia generate semuanya ini AI, tapi wajahnya di face swap gitu sama wajah Kaseto. Itu udah tertulis misalnya sama izin. Sama dulu Bang DBS juga pernah bikin sama, aku lupa salah satunya Renata, Chef Renata. Dia masalah satu campaign-nya pakai si Chef Renata sebagai brand ambassador, tapi emang dia bikin visualnya banyak pakai AI kan, tapi wajahnya di replace sama si Chef Renata. Itu pun tetap harus permission kan kemudian. Sebetulnya legal sepanjang dari yang punya wajah udah ngasih izin nggak masalah, itu aja sih. Cuma kadang-kadang yang di kita kan ada teknologi, pasti ada penyalahgunaannya. Idem kayak yang bikin sesuatu yang fotonya sudah bikin generate gambar yang agak senonoh gitu, tapi wajahnya di replace sama wajah. Gue bisa, tapi gue mau bikin nggak mau gue bikin gitu. Iya. Ya berarti bisa kan bukan berarti boleh. Ya benar. Berarti intinya tadi kalau dalam konteks komersial, misalkan mau pakai wajah seseorang dan beneran dipublikasi itu boleh, tapi kita tetap harus ada izin sih. Istilahnya kalau zaman dulu foto ada model rilisnya lah gitu ya, kan sebenarnya, sama kan sebenarnya. Kayak kemarin gue juga pun pernah coba nge-training nih satu bikin generate video beberapa image, tapi wajahnya gue training dari satu model. Jadi emang gue kebetulan punya banyak nih versinya. Ya udah gue training aja jadi sampai wajahnya supaya mirip dia. Terus kan gue izin juga kan, gue izin ya gue pakai ini buat satu video AI gini. Terus ya boleh Kak, pakai aja. Tapi gue juga bisa kalau mau nakal, gue bisa bikin nih gambarnya jadi pakai bikini, pakai ini, wajah gitu. Tapi kan gue nggak bikin. Ya tahu diri aja sih. Kayak mungkin nggak tahu sih, ini gue pernah denger, ini gue pernah denger aja dari orang-orang itu. Sebenarnya penggunaan nggak cuman AI sebenarnya, tapi penggunaan kayak teknologi virtual apa segala itu kan, itu kayak awal mulanya itu kayak berkembang dari industri yang porn dulu kan. Itu kayak itu jadi drive gitu nggak sih? Iya, setengah gue gitu kayak dulu juga kayaknya. Kayak dulu di film apa, Naked Director atau apa, perkembangan DVD. Kenapa DVD ada sampai sekarang tuh gue lihat itu juga mini DV apa segala itu semuanya menyesuaikan industri porn pada saat itu gitu. Jadi kayak itu tuh pendorong perkembangan teknologi yang cepat gitu. Nggak tahu sih bener atau enggak, tapi gue pernah ada iyanya juga sampai dulu sampai kayak apa sih 3D kamera ya? Ya pokoknya kayak pakai virtual apa kayak gini nih apa? VR. VR. Betul. Itu juga kan drive-nya jujurnya dipakai buat porn. Kan itu yang laku. Itu kamera 360 pertama kali gue taunya dari ada ya film dewasa porn, tapi filmnya pakai kamera 180 masih. Ada kayak gini ya. Ini kayak lebih imersif gitu ya. Sebelum ada VR, lebih imersif tadi lagi. Jadi ya kayak mungkin ya kita nggak bisa munafik juga, kadang perkembangan teknologi itu drive-nya itu belum tentu sesuatu yang baik gitu loh kadang-kadang. Sama mungkin sekarang sama juga kayak chatbot jadi yang pakai karakter avatar gitu. Udah banyak platformnya dan banyak kan muncul juga di site-site yang adult. Jadi ya judi online kan juga kan ya. Ya judi online iya ya. Gue nggak pernah buka. Gue juga nggak pernah sih, tapi gue terlalu takut masuk web itu. Tapi seharusnya mereka kan juga memanfaatkan ya itulah ya intinya teknologi itu kayak pedang bermata dua lah ya, kayak kita bisa manfaatkan jadi sisi positif untuk kita bawa ke negatif gitu kan sebenarnya. Jadi balik lagi ke AI sama fotografi tadi, menurut lu fotografi yang konvensional yang kita ngeklik shutter itu bakal tergantikan nggak sama AI gitu? Kayaknya enggak.
menurut gue ya, kamera analog aja masih survive sekarang. Jadi kayaknya gini, ini aku merhatiin juga sih, semakin banyak yang instan, makin banyak bikin makin cepat, orang tuh pada ujungnya akan ada segmen yang tetap kangen sama teknologi sebelumnya atau teknologi lawas. Jadi mungkin ada AI dimudahkan, bikin sesuatu dimudahkan, tapi akhirnya mungkin suatu waktu nanti 5 tahun ke depan kita udah bisa ngeliat film yang generate AI langsung gitu. Tapi aku yakin pada masa itu pun orang masih tetap akan nonton bioskop karena feel-nya beda. Yang Jadi beneran dibuat sama manusia. Ya. Jadi emang trennya masih seperti itu. Kayak sekarang anak-anak Gen Z sekarang termasuk ponakan gue tuh, dia lebih interest nyobain pakai kamera analog, ngoleksi kembali beli kaset meskipun dengerinnya koleksi CD, tapi hanya untuk koleksi, tempat dengerin di Spotify. Tapi ya gitu, udah ada tas-tas yang kalau zaman dulu kayak gimana sih ininya, dia nanya-nanya aku gitu kan. Oh ini kalau pakai handycam gini-gini, dia penasaran, dia pasti pengen tahu. Sekarang juga pakai kamera analog dia pakai nyobain, ya hasilnya ya gitu. Tapi ya menurut gua ada apa, pakai aja gua ya menurut gua biar dia belajar tasar sama benda-benda lama gitu. Nah itu masih ada makanya ini ya Glitch-nya. kamera to style. Iya. Terus kan ngetren lagi kan di anak-anak SMA sekarang gitu. Iya. Ini kalau ke pasar baru yang dicari Digicam paling banyak. Orang hunting Digicam tuh banyak loh di pasar baru. Gitu. Jadi masih ada segmennya, dan semakin instan suatu teknologi, akan ada yang kangen sama teknologi sebelumnya, karena sesuatu yang terlalu cepat tuh kadang kan melelahkan. Betul. Bikin ada sesuatu yang gue kayaknya nggak menikmati prosesnya deh. Gitu. Tapi memang kalau konteksnya komersil, ya mungkin agak-agak was-was sih. Bisa jadi itu akan cepat tergantikan oleh AI, karena ya kelihatan sekarang aja yang dulu orang harus, kalau kita buat katalog foto itu kan masih ada nih fotografer yang ngerjain katalog foto kan, dia bisa untuk kebutuhan di Tanah Abang gitu misalnya bikin katalog foto berapa ratus baju. Betul. Tapi kenyataannya sekarang itu bisa tergantikan. Kalau hanya untuk kebutuhannya sekedar katalog di marketplace kan nggak perlu yang yang oke banget gitu. Yang penting Yang penting result drivennya itu. Yang penting orangnya hasil akhir ya. Penting bajunya kelihatan dipakai sama orang. Siapapun itu orang. Atau bukan nggak penting. Yang penting kalau di badan kayak gini gitu lah ya. Badan kayak gitu. Nah, kan itu udah termasuk bisa dibilang menggantikan. Yang kayak gitu itu sebetulnya agak bisa menggantikan sih. Sama juga yang mulai menu makanan gitu. Meskipun sekarang kalau pakai JCP warnanya terlalu orange sih menurut gua. Yeah. Terlalu kelihatan lah gitu. Tapi terlalu perfect juga ya. Perfect. Tapi ya bukan berarti itu nggak bisa tergantikan. Mungkin tahun depan itu udah bisa nge-replace yang kayak gitu-gitu. Tapi mungkin yang agak susah mungkin yang kayak foto-foto kebutuhan korporat atau dokumentasi atau event, itu pasti tetap akan ada sih. Benar sih. Tapi yang sifatnya untuk produk, terutama untuk produknya targetnya hanya untuk kebutuhan toko online gitu, itu ya akan tergeser lebih duluan. Kalau untuk teman-teman fotografer yang emang kearahannya sekarang masih ke arah foto katalog terutama atau foto-foto produk yang skala besar gitu, yang foto produk itu parah sih itu disrupsinya. Ya siap-siap aja. Lebih baik ya either dia mulai nyiapin satu belajar juga kayak gitu, dan itu ditawarkan ke klien sebagai solusi gitu, jadi bukan dia moto lagi, kan bisa jadi ya gitu ya. Atau ya terus ke job foto lain. Iya. Aku nggak mau ngasih kesan buruk, tapi ya itu realitinya yang mungkin terjadi kayak gitu ya. Bener sih. Ya harus siap-siap. Ibaratnya kalau kita memang mau cari makan dari fotografi, itu berarti harus mau nggak mau kita ngikutin perkembangan AI ini gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Sebaiknya kalau beneran mau cari makan dari situ ya, beda cerita kalau yang kayak lu gitu, yang lu bilang kan lu beneran cuman hobi, jadi pakai fotografi itu buat medium, lu ngobrol sama orang lain, ketemu orang baru kayak gitu kan. Betul. Ya mungkin ada beberapa hal yang sifatnya kalau fotografer komersial banget itu, yang untuk brand-brand besar mungkin masih agak sulit tergantikan ya, karena kalau beberapa brand besar itu masih agak
sekarang Idealis lah ya bukan idealis, mereka juga agak masih agak khawatir dengan penggunaan AI secara komersial gitu. Tapi kalau untuk yang brand-brand level bawah, sedang UMKM yang mereka juga nggak terlalu mikirin, yang penting kan costnya murah gitu kan, ya itu kayak gitu yang siap-siap tergantikan. Ya foto-foto menu-menu makanan nih. Nah ya itu menu makanan ini bakal keganti semua ya. bisa jadi itu. Dulu yang pertama fotografer udah keganti sama handphone. Iya. Orang foto menu dulu butuh bayar fotografer. Oh iya, betul juga ya. Sekarang pakai handphone bisa. Itu udah keganti itu. Handphone udah ada mode foodnya. Iya. Sekarang handphone pun udah keganti sama AI lagi. Ya kan tinggal upload foto terus share masuk ke ChatGPT bikin yang serupa gitu. Iya betul. Dan dari sisi yang beli juga kan pengen tahu, oh makanannya isinya nggak perlu detail juga kan. Oh intinya isinya ada ini udah bener. Ya berarti makin nasi goreng seafood juga di mana-mana sih nasi goreng seafood kayak gitu juga. Iya sih. Berarti kayak makin berkembangnya AI dengan segala kehebatan ya plus keterbatasannya mereka, berarti lu setuju nggak kalau sentuhan manusia itu jadi makin mahal gitu. Jadi oke lah, tadi lu bilang mungkin 50, 60, 70% produksi visual bakal tergantikan oleh AI gitu. Tapi yang mungkin yang lu bilang yang kayak hobis gitu, itu malah itu bisa naik nggak sih? Karena yang kita jual tuh interaksi antar manusia gitu. Semoga ya. Gue nggak tahu. Siapa tahu makin banyak yang butuh pengalaman unik. Iya kayak sekarang lagi rame mungkin foto padel gitu ya. Mereka jual experience ya. Menurut gue sih sayang aja dijual murah. Oh itu kalau ngomongin itu rame lagi tuh. Iya, lagi gak usah dibahas deh itu. Ya jangan dibahas. Bisa sejam lagi tuh kalau ngomongin itu lagi. Oke, jadi lo ada itu nggak pesan buat fotografer? Maksudnya kalau mau belajar AI itu di mana? Terus mulai dari mana? Atau misalkan lo sendiri mungkin lo bisa private ngajarin gitu? Gue udah diminta berapa kali terus gue bingung ngajarinnya juga. Jadi sebenarnya ada banyak platform. Ada setiap minggu, setiap bulan itu selalu ada web baru dengan model AI baru yang bisa bikin sesuai kalau kita ngejarin ke foto ya makin mirip foto orang. Jadi misalnya kayak sekarang ini ada satu web, aku belum cobain tapi itu yang sangat oke sekarang namanya Higgsfield.ai. Itu tuh untuk ngejar foto itu juga sangat terlihat mirip-mirip kayak kita foto HP gitu. Pasti. Itu udah hampir susah dibedain. Kayak tadi yang lu kasih lihat ke gue itu ya. Itu mungkin ntar gue minta tuh gambarnya. Oh iya. Itu gue embed lah ntar. Itu terus atau yang misalnya generate efek. Sekarang juga bikin efek juga makin dimudahin. Jadi kalau kita bikin video kalau kita jadi kayak webnya di Higgsfield itu juga ada beberapa template efek, tapi dia generate ulang. Misalnya kayak kemarin yang paling sering banyak orang pakai itu pertama dari gambar bumi dari luar angkasa, terus tiba-tiba langsung ganti ke foto dia lagi di pantai gitu. Jadi dia kayak bikin transisi, endingnya adalah foto dia di pantai, tapi startnya dari generate sesuatu dari luar bumi. Jadi kalau dulu kan, gue pernah bikin gitu, tapi kan pakai Google Earth ya. Ya bukan. Lu pernah bikin gitu juga. Di record screen. Ini record screen. Dulu kan begitu ya. Gue ya. juga pernah sih kayak gitu sih. Nah itu dulu. Nah sekarang itu, dan kalau pakai Google Earth kan masih ada tulisan-tulisan. Oh benar. Nah ini kan nggak lebih clean. Atau transisi efek, itu dia banyak bikin bagus banget di sana. Jadi yang sesuatu yang nggak mungkin dibikin bisa jadi sana. Oh, atau lagi dia kita sebenarnya bisa jadi pembelajaran visual baru sih. Kayak ada yang satu akun nanti gue tunjukin akunnya, gue lupa namanya sekarang. Ntar di-embed aja. Akun ini tuh dia sangat kreatif menggunakan dia foto, basisnya foto selfie-nya dia, tapi dia kombinasi sama beberapa tools AI kayak Higgsfield itu misalnya. Jadi misalnya dia bikin sesi foto dia ala-ala fashion gitu yang di tangga di jalan rebahan gitu kan. Tapi itu orang asli. Orang asli, dia foto dia sendiri.
Oh, cuman produce visualnya pakai AI, tapi dia foto dulu di beberapa pose. Misalnya pertama di tangga atas tiduran, atau lagi tangga bawah udah tengkurap gini. Nah, transisinya dia bikin videonya. Nah, itu baru pakai AI. Jadi first frame-nya ini, end frame-nya ini, animasi guling-gulingnya dari AI. Kayak gitu tuh unik sih, banyak yang sebetulnya bisa jadi memperkaya visual tambahan sih sebut gue ya. Kalau kita punya ini ya lebih dibanding dulu atau kita bikin kayak gitu ada orang banyak. Dulu kita belajar After Effects tiba-tiba ya, karena kayak gini After bikin Effects mudah. satu-satu. Ini gampang banget begini gitu. Jadi Berarti ya yang dulu belajar After Effects apa udah ilmunya udah mulai tergerus ya sama ya, ini. tapi meskipun After Effects masih tetap the best. Masih kepake. Ya setidaknya kalau ada revisi, ini mau Iya. revisi satu orang nih dihilangin, Masih bisa. tetap kita perlu skill manualnya itu kan. Ya, kombinasi orang yang belajar AI dengan udah terbiasa pakai Photoshop dan After Effects itu udah paling the best sih. Benar. Sayangnya gue mungkin Photoshop gue sangat bisa banget ya. After Effects ya mungkin ya 40%, 30%. Ya, berarti ya itu ya. Berarti intinya kalau kita mau sebagai fotografer atau ya pekerja visual lah lebih broadnya lagi, kalau mau beneran kembangin bisnis atau kita mau cari makan dari Iya. foto, video apa, mau nggak mau Iya. harus sedikit banyak kita mempelajarin AI. Setidaknya kalau kita nggak bisa nge-generate full ya, at least itu bisa ngebantu Minimal jadi kita efek gitu. atau Iya, jadi minimal. apa namanya? Karena visual effect atau insertion atau kalau bikin b-roll, nah b-roll kan udah bisa digantiin sebetulnya. Iya, birolnya cuma berapa detik gitu-gitu kan. Sekarang juga banyak yang mulai jualan b-roll tapi AI. Jadi ya gitu guys. Ya, oke. Jadi kita harus belajar AI. Kalau mau belajar AI bisa chat dia nih. Japri aja dulu, Japri. Atau Kalau misalkan banyak nanti bikin kelas kalau banyak. atau misalkan lu kalau ada kerjaan bikin foto atau video pakai AI lu bisa juga. Bisa, tapi waktu pernah gue pegang kok, sekali pernah ngerjain. Kayak waktu ngetren kan yang udah agak lama sih, berapa bulan kan ada yang kota Jakarta jadi salju-salju Oh, lah, itu jadi, teman gue yang bikin. jadi kebakaran lah, jadi apokalips apa gitu kan. Iya, itu Ya banyak gitu itu kebutuhannya. salah satu teman yang suka bantuin kalau per AI. Dia juga kalau gue bantuin kadang-kadang ada satu shot yang salju gue yang bantuin. Mantap saya. Tapi ya dia emang arahannya dia sendiri bikin kelas, dia punya kelas juga. Jadi kalau mau misalnya mau bikin kelas spesifik sama fotografi, ntar mungkin gue nggak bisa bantu tapi ntar tolong dia bikin buatin Oke. untuk menaruhnya. Oke, ya, jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar AI atau mau dibantu tentang per-AI-an, gimana cara belajar apa, bisa kontak ke Fitra di Instagram yang tadi itu. Ya, Gitu. karena aku tuh masih belajar ya kalau udah AI ya, karena itu nggak bisa. Kadang selalu ngeliat yang orang lain bikin, kok pada bisa bikin gini sih, gue bingung. Ya, Tapi ya tetap welcome. tetap terus belajar intinya. Oke, sip lah, ya udah gitu aja. Thank you. Oke, thank Bye. you.